Terima kasih Pak Randy. Mohon izin Pak Supri, Ibu Linda, dan juga Ibu Ade. Ini memang luar biasa nih mengenai COVID-19 ini, karena sebelum ada COVID-19 terjadi, alat kesehatan itu tidak pernah dibahas sama sekali di media maupun di mana-mana. Tapi selama 2 bulan ini, saya sendiri sudah melihat kurang lebih dari 100 artikel yang membahas itu sampai masuk ke TV dan segala-galanya. Pak Randy mungkin juga sudah bosan diundang sebagai pembicara ya Pak ya. Oke, kita mulai dengan slide pertama Pak. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini mengenai pertimbangan etika dalam mengambil keputusan di saat genting, oke, terutama di saat COVID-19 ini. Nah, latar belakangnya adalah bahwa peta daripada Alkes Lab itu sebelum COVID-19 itu kita melihat potensi daripada bisnisnya Alkes itu kurang lebih di tahun 2019 ada 23 triliun, di mana industri ini berkembang dengan pesat, kurang lebih adalah 10% per tahunnya. Namun yang seperti Pak Irwan tadi sudah jelaskan bahwa lebih dari 3.669 perusahaan yang mempunyai sarana atau perusahaan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan. Artinya ada 3.669 perusahaan. Jadi sangat terfragmentasi sekali, di mana dari setiap perusahaan itu mereka menjual produk-produk yang berbeda antara satu dengan lain, ataupun produk yang sama, cuma mungkin jenisnya berbeda. Dan dari situ juga ada 224 sarana industri Alkes juga sebelum COVID-19. Dan yang tergabung dalam Gakes Lab itu sendiri ada kurang lebih 400 lebih perusahaan. Dan kalau kita hitung, ya kita melakukan survei, ya kurang lebih karyawan yang dipekerjakan dari total perusahaan itu dan termasuk juga industri Alkes itu ada kurang lebih 200.000 pekerja. Tapi memang kalau misalnya kita lihat adalah Alkes ini sangat syarat sekali dengan peraturan dan regulasi, di mana produknya itu bukan produk yang massal, sehingga apabila kan yang dari beberapa media kan beberapa minggu ini sangat meributkan sekali mengenai kenapa Alkes ini tidak diproduksi dalam negeri. Karena Alkes ini bukan produk massal. Sehingga untuk memindahkan seorang importer itu menjadi produsen lokal itu tidak mudah karena membutuhkan sekali biaya investasi yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala yang kita hadapi karena pada saat COVID-19 ini muncul, seakan-akan kita punya healthcare system di Indonesia ini hampir cripple, di mana APD-nya kurang, ini itu dan ini juga kurang. Slide berikutnya Pak. Jadi di slide berikutnya ini kita ingin menjelaskan bahwa di latar belakang kedua mengenai transformasi daripada Gakes Lab itu kita sudah lakukan dari waktu ke waktu. Jadi Gakes Lab itu sendiri berdiri tahun 1977, oke. Dan kemudian itu bertransisi menjadi pengusaha profesional antara 2011 sampai 2016. Kita sendiri 2017 itu sudah bergabung sebetulnya dengan program profit dari KPK. Dan di tahun 2019, pada akhir tahun 2019 itu pada saat pelantikan daripada pengurus yang baru, ya kita sudah membentuk Dewan Etik dan juga Kode Etik, yang dimana kita ingin melakukan profesi atau berusaha yang lebih beretika. Kenapa kita melakukan itu? Ya, ini ada latar belakangnya juga nih. Di mana untuk slide berikutnya kita ingin menjelaskan bahwa memang saya harus mengakui bahwa usaha daripada Alkes Lab itu sudah menjadi lahan empuk bagi mafia sejak dulu. Slide berikutnya. Jadi yang ingin kita jelaskan di sini adalah, jadi sebelum adanya e-katalog itu sebelum tahun 2013 itu kasus yang menyangkut dengan alat kesehatan itu sampai ke ranah hukum itu jumlahnya itu paling banyak menurut penemuan daripada KPK. Ada kurang lebih 100 lebih kasus dibandingkan dengan industri lainnya. Jadi banyak sekali dana Alkes memang disalahgunakan. Ya kan? Bahkan kita juga mengatakan bahwa sebetulnya
katalog elektronik ini belum optimal untuk mencegah penyalahgunaan daripada dana alkes ini. Jadi karena Gakkel Lab itu menyadari atas resiko juga dan hal-hal tersebut, jadi kita berinisiatif ingin melakukan perubahan. Makanya dewan daripada etik yang kita bentuk ini di awal tahun 2000, di awal akhir tahun 2019 tujuannya adalah kita ingin semua anggota daripada Gakkel Lab itu menjadi kita ingin semua daripada anggota Gakkel Lab itu menjadi adalah perusahaan yang beretika. Ya, slide berikutnya. Dalam slide ini sebetulnya kita ingin memberikan fakta sebelum dan sesudah COVID-19. Di mana sebelum COVID-19 ini, kalau apabila semua daripada rumah sakit itu ingin membeli alkes dengan semurah mungkin. Jadi banyak sekali stigma yang mengatakan bahwa kalau harga alkes itu mahal, itu disamakan juga pengusahanya adalah sebagai penjahatnya. Dan ini sudah kita dapatkan dalam beberapa 2 minggu ini karena APD itu harganya setinggi sekali, maka disebutkanlah bahwa pemain daripada industri alkes itu merupakan mafia daripada banyak mafianya gitu. Nah, ini yang kita ingin menjelaskan ini sebelum daripada COVID-19 sebetulnya ini sudah terjadi ya. Jadi sebetulnya kenapa tidak adanya banyak sekali industri alkes di dalam negeri ini? Kenapa tidak banyak sekali pabrik yang membuat alat kesehatan? Jadi kita lihat lagi, untuk membuat suatu alat kesehatan itu tidak sebetulnya biaya tidak murah. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan bahan bakunya. Karena sebagian besar daripada bahan baku itu masih harus diimpor. Jadi dan kemudian si pengusaha kalau dia sudah membuka pabriknya, dia juga harus memikirkan bagaimana cara untuk menjual produknya. Karena semua produk yang kita jual saat ini itu harus masukkan ke dalam e-katalog. Apakah setelah pabriknya dibuka kemudian alatnya sudah diproduksi, apakah kita bisa mendaftarkan produk kita ke dalam e-katalog dalam secepatnya? Dari beberapa teman alkes yang kita pernah ketemu juga bicara, mereka itu semua mengeluh bahwa ada beberapa produksi mereka yang sudah mereka hasilkan itu masih belum bisa dijual karena belum terdaftar dalam e-katalog. Ini yang sebetulnya hal-hal yang terjadi pada saat ini. Tapi itu juga bahwa kita harus juga mendapatkan izin daripada Kemenkes karena izin itu sangat penting sekali untuk meregulasikan mengenai mutu dan keselamatan daripada alkes. Nah, sesudah COVID-19 ini pada saat ini banyak sekali muncul APD yang dijual secara terbuka dan bebas. Tapi pertanyaannya, seperti tadi kata Pak Irwan, apakah semua APD ini sudah melaksanakan mutu dan juga sudah lolos daripada jaminan yang dimana akan dipergunakan oleh tenaga kerja kesehatan di lapangan? Sebab apabila mereka para tenaga kerja yang berhadapan dengan pasien daripada COVID dan kemudian APD tersebut tidak bermutu, yang akan terjadi yang kita takutkan malah daripada para tenaga kerja ini akan terjangkit dengan virus daripada COVID itu sendiri. Ini yang terjadi pada saat ini. Jadi kita khawatir sekali dengan adanya relaksasi daripada importasi yang mengizinkan siapa saja untuk mengimport tanpa izin maupun dengan adanya tambah SDAK, dan mereka adalah perusahaan yang tidak mengetahui bahwa mereka itu harus menjual produknya dengan mutu yang dimana harus dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, untuk slide berikutnya, mohon slide berikutnya ya. Jadi Presiden sendiri sudah menginstruksikan untuk pemberian izin produksi dan izin edar kepada perusahaan yang ingin memproduksi alat kesehatan itu. Dan menurut saya ini hal yang sangat baik sekali. Dan yang etika daripada pengadaan alat kesehatan di masa COVID ini adalah sangat penting sekali bahwa semua pengusaha maupun semua daripada produsen itu harus memahami dulu permasalahan maupun resiko yang akan dihadapi atau atas produk-produk yang diproduksi oleh mereka. Dan ini adalah hal yang kita harus perhatikan amat sangat sekali, karena dalam arti kata bahwa sebagai pengusaha kita harus beretika dalam berbisnis.
dan kita mengetahui resiko-resiko kalau misalnya produk yang kita jual itu tidak baik, akan menimbulkan resiko juga buat para pemakai atau para tenaga kerja yang mempergunakannya. Nah, saat ini kita dari Dewan Etik, apa yang kita telah lakukan beberapa minggu yang lalu setelah kita menyadari hal ini terjadi, kita sudah membuatkan surat juga pemberitahuan dan juga himbauan kepada semua teman-teman yang di dalam anggota bergabung dalam anggota Kesalam. Kita waktu itu surat yang kita berikan kepada mereka, kita katakan bahwa janganlah sampai menjual produk yang tidak bermutu yang dipergunakan oleh para pengguna yang tidak mengerti apa yang mereka pergunakan. Ini yang kita himbau kepada mereka. Demikian juga kita juga menyebutkan janganlah kita melakukan penimbunan barang. Karena pada saat ini kita juga tidak mengerti, seperti kata Pak Irwan tadi, ini adalah terjadi panic buying, di mana semua orang itu berlomba-lomba ingin membeli produk yang saat ini memang tersedia di pasar, tapi karena permintaan itu berkali-kali lipat, sehingga ini adalah hukum ekonomi, terjadi demand and supply, di mana demand-nya lebih besar dari supply, automatically terjadi kekosongan barang di pasar, yang menyebabkan harga naik. Nah, ini kita ingin menghimbau kepada para anggota juga untuk jangan membuang barang atau menjual kepada para pedagang yang pada saat ini yang membutuhkan, mungkin lebih ke end user atau ke pihak-pihak rumah sakit. Itu yang paling yang kita akan lakukan pada saat ini. Ya, slide berikutnya. Jadi di dalam hal ini, ya dilema daripada etika, terutama di masa krisis ini. Slide berikutnya, please. Ya, seperti yang sudah kita katakan di saat ini, bahwa ya kita juga menghimbau kepada para anggota sebisa mungkin itu ya memberikan edukasi yang merujuk kepada standar-standar yang resmi, bukan dibuat-buat agar pesaing itu menjadi punah. Sebagai contohnya, kita harus memberitahukan apa adanya mengenai quality daripada produk yang harus dijual kepada masyarakat. Sehingga apapun yang mereka pergunakan, mereka tahu apakah bahan yang dipergunakan itu memang cocok dan memang bisa dipergunakan untuk menghadapi pasien daripada pasien COVID. Dan juga kita berusaha mematuhi semua prosedural, ya kan, mendaftarkan produk ini ke Kemenkes, bukan juga dalam keadaan seperti ini, tapi menurut saya ini adalah berkesinambungan. Karena apabila kita biarkan semua produk itu masuk ke dalam pasaran yang tidak bermutu, yang mempergunakannya akan rugi, karena mereka yang mempergunakannya mungkin masyarakat yang tidak mengerti apa yang mereka pergunakan. Ini yang kita inginkan daripada semua anggota Agakesra pada saat ini, tidak menjual produk-produk yang tidak bermutu kepada masyarakat. Dan kita juga harus memberikan informasi yang sejujurnya. Apabila APD atau misalnya produk yang kita jual kepada masyarakat itu memang mutunya adalah seadanya, itu yang harus diberitahukan seadanya juga. Nah, ini yang saat ini kita coba lakukan. Ya, slide berikutnya. Slide, ya. Nah, ini kita ingin coba membuat satu matriks, ya kita membuat perbandingan antara matriks etika versus dengan legalitasnya. Jadi yang kita sebutkan seperti tadi ya, cara berbisnis kalau misalnya kita beretika tapi tidak legal, apakah itu benar atau tidak? Nah, apabila kita tahu bahwa itu produk yang kita jual itu kita tidak legal, ya tentunya kita harus segera memintakan izinnya supaya itu menjadi legal. Nah, itu adalah etika yang baik. Kemudian kalau misalnya kita tidak atau kurang beretika, dan ini juga produknya adalah legal. Jadi produknya ada legal, tapi kemudian sedemikian rupa kita juga memberitahukan bahwa produk yang dijual tidak standarnya adalah A, tapi kita beritahukan kepada masyarakat standar yang B. Itu juga namanya kurang produknya legal, tapi tidak beretika. Nah, ini yang kita tidak ingin dilakukan oleh para anggotanya kita. Dan yang terbaik adalah produk yang legal, tapi juga beretika, di mana produknya secara perizinan itu semua dipenuhi, tapi secara etika kita menjualnya bahwa sesuai dengan kualitasnya tersebut. Dan harganya yang kita jual adalah sesuai dengan
kualitas yang kita jual. Jadi tentunya apabila produk itu memang harganya seperti tadi kata Pak Irwan, ya bahan bakunya sekarang ini sudah melonjak 4 sampai 6 kali lipat. Ya, apa daya pasti kan dari produsen mereka juga akan menaikkan harga jual mereka kepada masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, tapi semestinya itu bisa dimengerti. Karena apa? Karena memang harga bahan baku itu naik. Tapi kalau misalnya bahan bakunya itu murah, tapi dijual dengan harganya mahal. Kemudian sebetulnya pada saat itu mengambil keuntungan di mana orang tidak mengerti karena memang ada permintaan atau demand yang sangat tinggi. Itu kita katakan tidak beretika. Tapi memang sulit dibuktikan. Nah, ini yang kita lakukan pada saat ini. Kita mengirimkan surat kepada semua anggota dan kita memberitahukan kepada mereka, tolonglah, bantulah masyarakat, bantulah bahwa kita harus bersama-sama menghadapi keadaan daripada COVID-19 ini. Jadi satu lagi yang terpenting, kalau kita dalam beretika bisnis, ini juga kita sudah sampaikan, kita tidak boleh mempertaruhkan keselamatan manusia. Jadi contohnya, misalnya APD yang dijual itu memang bahannya itu tidak pantas atau memang tidak layak dipergunakan oleh tenaga kerja, tidak boleh kita memberitahukan kepada mereka bahwa barang ini adalah barang yang baik. Ini penting sekali. Yang kita khawatirkan itu adalah merupakan barang yang dimana berkualitas semu, di mana sebetulnya kualitasnya tidak baik, tapi dijual kepada mereka karena yang tidak mengerti, kita menganggap itu sebagai APD. Nah, sehingga pada saat dipergunakan itu akan ya si pemakainya akan membahayakan keselamatannya. Dan kalau kita mengetahui hal tersebut, kita akan memberikan teguran kepada para anggota yang menjualnya. Ini yang pada saat ini kita juga lakukan dan komunikasi kita itu sangat aktif sekali, terutama sekali kita juga membuat satu forum di mana ada WhatsApp group dan setiap hari itu kita bertukar informasi di mana ada kejadian, di mana ada sesuatu yang terjadi, sehingga kita saling berbagi informasi tersebut. Jadi sekali lagi kita ingin membuat suatu rekomendasi kepada proses pengambilan daripada keputusan beretikanya kita gitu. Jadi pertama adalah kita selalu melakukan penilaian secara matriks dulu, bahwa antara kita melakukan perbandingan antara etika dengan legalitas yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah kita melakukan perbandingan itu, kita juga akan melakukan resiko. Apakah produk yang dijual, apakah yang dijual adalah benar atau tidak, apakah ada resikonya. Kemudian kita selalu akan melakukan segala macam usaha untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Kemudian kita juga selalu memberikan konfirmasi kepada pemangku kepentingan daripada profesional, sehingga barang-barang yang diberikan kepada para profesional atau pemakai itu adalah barang yang benar. Nah, ini kita selalu lakukan sehingga dalam arti kata kita berharap semua perusahaan daripada Alkes ini dapat melakukan usahanya dengan etika yang baik. Tentunya kita merasakan pada saat ini kita bersama-sama ingin menghadapi COVID-19 ini karena menurut saya semakin kita menghadapi dengan keadaan daripada COVID-19 ini dengan baik dan kita berharap ini cepat berlalu. Karena kalau misalnya ini berkepanjangan, menurut saya healthcare sistemnya kita di seluruh Indonesia ini ya kemungkinan akan kolaps, termasuk juga ekonomi di Indonesia. Jadi sekali lagi kita harus bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan cara yang baik dan cara yang beretika. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutupnya di slide yang terakhir. Jadi di sini kita mencoba mendefinisikan antara mafia yang bukan dan juga bukan mafia. Jadi karena istilah daripada mafia Alkes ini semakin populer dan sudah dibicarakan banyak sekali secara di semua media, oke. Jadi yang kita definisikan adalah kalau yang mafia Alkes itu adalah setiap orang yang terlibat atau melibatkan diri dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan untuk menunjukkan yang dimana tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan keadaan, memanipulasikan sistem ataupun kemampuan jejaring dan segala macam yang mereka lakukan adalah untuk memperkaya diri. Nah, tapi yang bukan mafia adalah perusahaan-perusahaan yang menurut kita adalah tetap berpatuh atau berpegang kepada dan taat kepada semua peraturan yang ada, kebijaksanaan daripada Alkes Lab yang sudah berlaku selama ini. Nah, posisi-posisi tertentu itu di atas ya kita tidak akan melakukan pelanggaran itu
Dan apabila ada anggota yang melakukan hal tersebut, kita dengan senang hati mengharapkan informasinya bisa diberikan kepada kita. Tentunya yang akan kita lakukan adalah dari Kakeslab dan juga dari pengurus, kita akan memberikan atau memberikan pertanyaan kepada mereka apakah mereka sudah melakukan usahanya berdasarkan laporan yang kita terima. Tapi memang apabila kita bisa membuktikan ya, terjeleknya adalah kita bisa mencabut mereka sebagai anggota dari Kakeslab. Itu yang saat ini yang kita bisa lakukan bersama. Terima kasih.